Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia, guru bahasa Inggris kelas 7 di SMP Yamisa Soreang. Kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka yang sebelumnya sudah saya pelajari melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, pada aplikasi Merdeka Mengajar ada topik pertama yang berjudul Merdeka Belajar. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, apabila kelima modulnya sudah selesai, yang harus kita lakukan adalah mengerjakan aksi nyata seperti apa yang saya lakukan saat ini. Nah, pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada beberapa poin di dalamnya. Nah, untuk yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, pada tema yang ini saya belajar bahwa dengan kita menjadi guru yang hadir setiap hari untuk murid, kita juga harus menambah kapasitas diri, salah satunya melalui pelatihan Merdeka Mengajar. Karena apapun profesi yang dijalani, kita harus tetap belajar. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Zaman sekarang, anak-anak memang bisa belajar sendiri, namun mereka tetap membutuhkan kehadiran kita sebagai pendidik. Lalu poin selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Nah, sebetulnya peran pendidik itu sangat besar. Nah, bahkan semangat yang kita miliki pun bisa menyebar pada murid-murid bahkan sampai mereka dewasa. Yang mana saat mereka dewasa bisa saja mereka menggantikan posisi kita sebagai guru atau mereka mengisi posisi-posisi yang lain. Begitupun dengan setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa karena besarnya peran kita sebagai pendidik. Lalu poin ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, pada poin ini saya belajar dan diingatkan tentang guru zaman saya sekolah yang saya sukai. Nah, kita diharuskan merefleksikan diri. Sudahkah kita menjadi seperti beliau dan apakah kita sudah menjadi guru yang menyenangkan? Karena kita sebagai guru harus bisa menciptakan rasa takjub kepada murid bahkan ketika murid sedang belajar. Nah, modul 2, mendidik dan mengajar. Pada poin yang pertama, mendidik dan menyeluruh, saya belajar bahwa mengajar adalah bagian dari mendidik, sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar memajukan budi pekerti, pikiran, jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Nah, mendidik tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Karena murid memerlukan tuntunan agar dapat mengembangkan potensinya, sehingga murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Poin kedua, pendidikan selama 1 abad. Nah, pada poin ini saya belajar bahwa kita masih mengikuti sistem pembelajaran kolonial yang mana di dalamnya memakai sistem perintah dan sanksi. Juga kecakapan diukur dari ujian kognitif sehingga sosial murid terabaikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Nah, ada pula sistem Among yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu ingar sasung tulodo, yaitu guru harus memberi contoh yang baik, ing madya mangun karsa, guru harus membangkitkan semangat muridnya, dan tuturi handayani, guru harus menjadikan muridnya mandiri. Nah, murid diharapkan dapat mengangkat derajat rakyat dan negerinya serta bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.
maka murid memerlukan pendidikan merdeka yang mampu mewujudkannya. Pada poin menjadi manusia secara utuh, saya belajar bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan kita harus mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin. Memang keterampilan berpikir harus diasah, namun agar mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid harus dilatih kebutuhan batinnya agar dapat berempati dan berkontribusi di lingkungan sosialnya. Pada modul 3 yang berjudul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, poin pertamanya adalah kodrat murid. Nah, kodrat murid dipengaruhi oleh kodrat keadaan yang dapat menuntun pada potensi murid. Kodrat keadaan itu sendiri terbagi menjadi dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, pada kodrat alam kita harus memandang murid sebagai individu unik yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga harus mendapat tuntunan yang tepat. Contohnya, anak-anak di perkotaan harus diberikan konteks pelajaran yang relevan dengan lingkungan mereka berada. Lalu, anak-anak yang tinggal di lingkungan pesisir pantai harus diberikan wawasan atau informasi mengenai ekosistem laut. Nah, lalu ada pula kodrat zaman. Nah, dalam kodrat zaman ini, kita harus tahu bahwa cara belajar kita saat zaman dulu, zaman sekolah dengan murid-murid kita saat ini tentunya sangat berbeda. Nah, kita harus bisa mengikuti kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Pada zaman kita belajar dahulu, kita mungkin saja hanya bersumber pada buku teks. Namun, murid zaman sekarang bisa dengan mudah mencari informasi-informasi lain melalui handphonenya. Sehingga di sini kita harus berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang mereka temukan. Selanjutnya, poin kedua pada modul 3 yaitu trikon. Nah, asas trikon diyakini mampu menghadapi kerasnya perubahan kodrat zaman karena asas trikon mampu menuntun anak menjadi kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Asas trikon itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontinu yang bermaksud perencanaan dan pengembangan dengan menyatu dengan alam dan masyarakat untuk mewariskan peradaban. Lalu yang kedua adalah konvergen yang mana menuntun pemikiran terbuka terhadap sumber belajar. Lalu yang ketiga adalah konsentris yang mana menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan kebudayaan kita sendiri. Nah, dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya misalnya, kalau sekolah kita berada di pegunungan, guru hendaknya mengajak murid untuk menanam pohon agar menghindari tanah longsor. Nah, jika pembelajarannya seperti itu, murid dapat melihat hubungan antara dirinya dengan sekitarnya. Selanjutnya, pada modul 4 yang berjudul Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti, poin pertamanya adalah menumbuhkan budi pekerti. Nah, budi pekerti itu sendiri adalah hasil dari pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, kita sebagai guru harus mengajarkan murid untuk rendah hati dan berempati, tidak hanya mengajarkan kemampuan kognitif saja. Nah, apabila siswa sudah biasa berbudi pekerti yang baik, maka dia akan senantiasa jujur dan merasa tidak nyaman apabila melihat ketidakjujuran dan hanya akan menampakkan perilaku yang jujur. Nah, budi pekerti itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu biologis dan intelligible.
Nah, biologis itu sendiri berkaitan dengan rasa, seperti misalnya sedih, gembira, cemas, dan lain-lain yang pastinya biologis itu tidak dapat dirubah. Juga yang kedua adalah intelligible. Nah, intelligible bisa dirubah karena intelligible itu adalah kemampuan kognitif menyerap pengetahuan. Nah, kedua hal tersebut adalah dasar dari teori pendekatan konvergensi yang akan saya jelaskan berikutnya, yang mana katanya watak bisa terbentuk karena keluarganya. Nah, karena keluarga adalah tempat terbaik untuk melatih budi pekerti anak. Lalu, poin kedua dari modul 4 adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Nah, teori konvergensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori tabula rasa dan yang kedua adalah teori negatif. Pada teori tabula rasa, kodrat anak diibaratkan kertas kosong dan diisi oleh pendidik dengan pengetahuan. Sedangkan pada teori negatif, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan dan tulisan. Nah, kedua teori tersebut disatukan oleh Ki Hajar Dewantara sehingga menjadi teori konvergensi, yang mana kodrat anak diibaratkan tulisan yang samar sehingga dapat ditebalkan dengan tuntunan terbaik dari guru. Nah, tibalah kita pada modul terakhir, yaitu modul 5 yang temanya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Nah, pada poin pertama, sebagai pendidik kita harus menyadari bahwa perspektif kita dan murid belum tentu sama. Misalnya, menurut kita, murid bisa dengan nyaman mendengarkan kita saat menyampaikan materi dengan metode ceramah. Nah, namun meskipun murid dia mendengarkan, menyimak, belum tentu murid merasa nyaman dengan cara penyampaian kita. Bisa saja murid merasa bosan dengan metode ceramah. Nah, sebagai guru, kita tentunya harus menerapkan sistem AMONG, yang mana di dalamnya adalah Ingar Sosung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, Ibu dan Bapak masih ingat tidak maksudnya tadi apa yang ketiga tersebut? Nah, lalu menurut Ki Hajar Dewantara, kita pun harus menuntun murid sesuai dengan zamannya. Lalu poin yang kedua adalah menciptakan lingkungan terbaik murid. Kita sebagai guru harus mampu mendorong murid agar tidak malu untuk bertanya dan berpendapat. Nah, hal tersebut dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional, berpikir kritis, dan memajukan negaranya. Karena pendidikan karakter sama pentingnya dengan pendidikan kognitif. Lalu ada pula peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, hal tersebut biasa kita sebut dengan trisentra pendidikan, yang mana trisentra pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama alam keluarga, yang kedua alam sekolah, dan yang ketiga alam masyarakat. Nah, pada alam keluarga, anak mendapat dasar pendidikan budi pekerti dan sosial dari contoh anggota keluarganya yang saling menyayangi dan saling membantu. Lalu pada alam perguruan, di sini satuan pendidikan berperan untuk mengembangkan kecakapan murid. Sedangkan pada alam masyarakat, di sini murid bisa mengembangkan apa yang dia dapat dari keluarga dan dari sekolah. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir.
Besar harapan saya untuk ibu dan bapak guru semuanya memberikan umpan balik pada link di bawah ini, atau bisa juga memberikan umpan balik pada link yang sudah saya cantumkan di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.